Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar Anda hari ini? Semoga kita dan keluarga kita sehat-sehat dan selalu sukacita dalam kasih pemeliharaan Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali hari ini dalam Oase Rohani Katolik pada hari ini Pesta Santo Thomas Rasul. Bersama saya, Giovanna Sagita dan Romo yang menjadi narasumber kita hari ini, Romo Krisantus Emmanuel Nura CFM yang akrab disapa Romo Kristo. Baik, marilah kita sapa Romo terlebih dahulu. Selamat datang Romo Kristo, apa kabar? Halo Bu Gio dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kabar saya selalu sehat, semoga semuanya juga sehat dan berlimpah sukacita karena kasih karunia dari Tuhan kita. Amin. Puji Tuhan Romo, selalu baik kabarnya ya Romo ya. Semoga Ya, selalu betul. lancar dalam setiap karya dan tugas Romo. Amin, amin. Untuk kita semua ya. Ya, amin Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum memulai permenungan iman kita hari ini, mari kita mengawalinya dengan doa pembuka untuk memohon tuntunan Roh Kudus yang akan dipimpin oleh Romo Kristo. Silakan Romo. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita tenangkan diri, kita hening sejenak, kita mensyukuri segala anugerah dan berkat Tuhan dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik dan maha pengasih. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala hal baik yang telah Engkau curahkan dalam hidup kami. Engkau maha baik dan maha pengasih, karena bantuanmu sendiri kami bisa berdiri tegak hingga saat ini. Maka kami mohon, sudi kiranya Engkau senantiasa berada di samping kami, menemani perjalanan hidup kami, terutama tugas-tugas yang Engkau percayakan kepada kami, agar kami bisa menjalankannya dengan baik, dan semoga kami bisa menjadi pewarta-pewarta yang baik, sebagaimana Rasul Thomas yang berkeliling dunia untuk mewartakan tentang kebaikan dan kasih-Mu. Jadikan kami semua saluran berkat bagi banyak orang melalui hidup kami, pewartaan kami, kata-kata kami, perbuatan kami, sehingga darinya orang memuji, mencintai, dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu saudara-saudari kami yang saat ini mengalami persoalan pergulatan dalam hidup. Sudi kiranya berkat kasih karunia-Mu sendiri, Engkau menyembuhkan mereka semua, Engkau menyertai seluruh hidup mereka, dan semoga Engkau mengirimkan ke tengah-tengah mereka, kami semua menjadi agen-agen pembawa kabar sukacita dari Dikau sendiri, agar hidup mereka, saudara-saudari kami yang mengalami penderitaan, boleh mendapatkan kelegaan. Tuhan, nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo atas doa pembukanya. Permenungan iman kita hari ini berdasarkan bacaan liturgi kita yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus dan bacaan Injil kita dari Injil Yohanes. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita mulai permenungan iman kita hari ini. Antifon pembuka. Allahkulah engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahkulah engkau, aku hendak meninggikan dikau. Aku bersyukur kepadamu, sebab engkau telah menjadi keselamatanku. Bacaan pertama. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 2, ayat 19 sampai dengan 22. Saudara-saudara, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan sewarga dengan orang kudus dan anggota keluarga Allah. Kamu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di atas Dia tumbuhlah seluruh bangunan yang rapi tersusun dan menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di atas Dia pula
kamu turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah dalam roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Setelah mendengarkan bacaan pertama, marilah kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Mazmur tanggapan dengan refrain, pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Setelah mendengarkan bacaan pertama dan menanggapinya dengan Mazmur tanggapan, sekarang mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan dibawakan oleh Romo Kristo. Silakan Romo. Haleluya. Haleluya. Yesus berkata, "Hai Thomas, karena telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sekali-kali tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baiklah, Romo Kristo dan juga sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendengarkan bacaan liturgi kita hari ini. Nah, kira-kira Romo, inspirasi iman apa Romo yang dapat kita pelajari dari bacaan liturgi hari ini? Baik, Bapak Ibu sahabat Oase Rohani Katolik yang baik dan senantiasa bersuka cita, dari kedua bacaan suci pada hari ini ada begitu banyak hal baik yang bisa kita pelajari, bahkan menginspirasi kita untuk kalau bisa menjadi seperti orang-orang atau tokoh-tokoh yang ada dalam teks suci hari ini. Terutama berkaitan dengan hari ini, Gereja Sejagat merayakan pesta Rasul Thomas. Kita mulai dari bacaan pertama. Kehidupan para rasul, pekerjaan para rasul, pelayanan para rasul, itu memastikan kita, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus pada hari ini, bahwa kita bukan lagi orang asing dan pendatang, ya, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Pernyataan Rasul Paulus yang sangat luar biasa ini dan membuat hati kita lega ini hanya menjadi mungkin karena ada para rasul yang mewartakan tentang Kristus kepada kita semua. Ya, memang pada bacaan ini kepada jemaat di Efesus, tetapi kita petik secara umum bahwa ini juga sesungguhnya untuk kita juga. Ya,
Kita itu seperti Sekalipun jemaat kita Tuhan. bukan keturunan orang Israel, begitu ya, Iya, Romo. betul. Tetapi dalam roh kita kemudian karena pengenalan, karena di sini bukan karena kita keturunan Israel, tapi karena pengenalan akan Kristus. Itulah yang membuat kita eh, tidak lagi orang asing Hmm. dan pendatang, melainkan sewarga dan anggota keluarga Allah. Itu semua karena Kristus dan pewartaan tentang Kristus yang dibawakan oleh para rasul. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, ini sangat membantu kita, ya, terutama proses perjalanan iman kita supaya kita tidak ragu-ragu lagi nih, ya. Aduh, saya ini gimana nih? Sudah menjadi anggota keluarga Allah atau belum? Atau masih orang asing? Nah, ini penting sekali. Kalau kita sudah mengenal, mendengarkan dengan telinga ya yang baik, kemudian mendengarkan dengan baik dalam artian kita bisa melaksanakan, mempraktekkan itu dalam hidup kita, dan kita bisa menyampaikan itu dan lain sebagainya, kita tidak perlu ragu lagi. Karena pada saat yang sama kita bukan orang asing lagi, ya, bukan pendatang lagi. Sehingga poinnya adalah kita tidak perlu memperlakukan diri sebagai orang asing di dalam Kristus. Di dalam gereja misalnya, ya. Kalau kita memperlakukan diri seperti orang asing di dalam Tuhan, ya artinya kita menjauh dari Tuhan, kita tidak mengalami keintiman dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan. Kalau kita masih memperlakukan diri sebagai orang asing, ya, atau pendatang, ya biasanya kan kita tahu pendatang kan masih malu-malu kucing, mau dekat tidak dekat, mau jauh tidak jauh, jadi agak kabur-kabur. Tetapi dengan uh, teks bacaan pertama ini kita tahu bahwa kita bukan orang asing lagi, bukan pendatang, kita sewarga, kita anggota keluarga Allah. Maka jangan memperlakukan diri sebagai orang asing, ya. Karena kemudian kalau kita memperlakukan diri sebagai orang asing, ya kita juga akan diperlakukan sebagai orang asing, kan? Seperti itu, kan? Iya, Romo. Konsekuensinya begitu. Kalau kita memperlakukan diri sebagai orang asing, maka kita juga akan diperlakukan sebagai orang asing. Kita ke gereja, lihat gereja seperti, ini apa ya? Ya, gereja juga, ini siapa ya? Seperti itu. Jadi mari, kita bukan lagi orang asing dan pendatang, kita mengakrabkan diri, berusaha untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, dengan gereja, ya, dengan sesama kita yang lain, karena kita sewarga, kita anggota keluarga Allah, kita saudara-saudari, ya. Jangan Iya, memperlakukan diri sebagai orang asing, ya, iya. supaya kita juga tidak diperlakukan sebagai orang asing. Ya, Baik, Romo. itu inspirasi pertama ya yang bisa Hmm. kita petik Terima kasih, dari Romo. bacaan pertama ini. Jadi sebagai terima kasih Romo untuk peneguhannya bahwa kita bukanlah orang asing atau pendatang, melainkan kita adalah sesama anggota keluarga kerajaan Allah ya Romo ya. Betul, Jadi kita betul. semestinya sebagai anggota gereja juga kita harus mencintai ibadah kita dalam gereja kita dan juga Betul, ibadah dalam gereja kecil kita ya Romo ya di rumah dan dalam keluarga kita keluarga, betul, betul, masing-masing. betul. Ya, kemudian Romo di bacaan pertama juga ada disebutkan Kristus sebagai batu penjuru. Sebenarnya apa sih Romo makna dari penganalogian batu penjuru ini? Kristus sebagai batu penjuru itu di sini kan dikatakan dia, kamu dibangun atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjurunya. Iya Ya. Romo. Yesus Kristus sebagai fondasi dasar. Sehingga kalau kita dibangun di atasnya, kita tidak akan goyah. Untuk bisa mempermudah kita untuk memahami, kita juga tahu ada teks kitab suci yang lain. Rumah yang dibangun di atas pasir akan mudah hancur, diterpa oleh badai. Tapi kalau rumah yang dia dibangun di atas batu yang kuat, tidak akan mudah untuk digoncang. Ya. Kalau Yesus menjadi dasar, ya, pokok, teladan hidup kita, dia menjadi bangunan dasar untuk pertumbuhan iman kita, pertumbuhan hidup kita, maka kita juga harus yakin dan percaya kita pasti aman, nyaman, dan pada akhirnya kita akan diselamatkan. Tidak ada satu setan dua binatang pun yang berani menggoncang kita, merubuhkan kita kalau kita berdiri di atas Yesus sebagai batu penjuru. Kita menjadikan Yesus sebagai batu penjuru hidup kita. Ya. Tak akan dihancurkan. Kalau dasar yang kuat, maka yang di atasnya juga dipastikan aman. Tapi dasarnya rapuh seperti kita berdiri di atas pasir, ombak kecil saja datang, hembuskan, kaki kita langsung
ya, tidak seimbang lagi karena sebagian pasir sudah dibawa oleh air. Tetapi kalau di atas batu tetap akan kuat. Ya, jadi kita harus menjadikan Yesus sebagai dasar hidup kita, ya. Amin. Maka dengan Yesus sebagai dasar hidup kita, badai pasti akan datang silih berganti, tapi kita yakin dan percaya badai itu pasti akan berlalu dan kita akan tetap teguh, ya. Itu yang mungkin bisa kita petik, ya. Jadi tetap Iya. teguh dalam Kristus, jangan takut, jangan ragu. Selama kita berdiri di atas Kristus, menjadikan Kristus sebagai pegangan kita, badai pasti berlalu dan kita akan memenangkan uh, segala Ya, persoalan. tantangan. Ya, terima kasih Romo. Jadi kita harus selalu ingat ya Romo bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah dasar yang kokoh untuk iman kita ya Romo ya dalam menghadapi Ya, setiap betul. permasalahan hidup. Ya, kemudian Romo di bacaan pertama ini juga ada disebutkan bahwa kita dibangun menjadi tempat kediaman Allah dalam roh ya Romo ya. Jadi Betul. memang setiap dalam kita itu diberi Roh Kudus begitu ya Romo ya. Betul, betul sekali. Ya, nanti ini bisa nanti kita kaitkan dengan bacaan Injil, ya. Ketika Yesus itu dia bangkit dan bertemu dengan kembali dengan para muridnya, dia menghembuskan roh Hmm. ke dalam diri para murid. Dia menghembuskan nafasnya, dia menghembuskan kehidupannya, dia menghembuskan dirinya di dalam diri kita. Maka Jadi di sini dikatakan bahwa kita akan menjadi tempat kediaman Allah dalam roh, ya. Itu berarti bahwa hidup kita sesungguhnya adalah suci, adalah kudus. Apakah kita mampu menjaga, ya, yang kudus, yang suci itu untuk sungguh-sungguh menjadi tempat di mana Allah bertakhta. Di hmm. dalam teks kitab suci yang lain, surat Rasul Paulus yang lain, ya, dikatakan bahwa kita harus memuji dan memuliakan Tuhan dengan tubuh kita, karena tubuh kita adalah Baik roh bait suci Allah. Tuhan. Ya, ya itu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ya, penting sekali kita menghargai hidup kita ini. Kita menghormati tubuh kita ini, ya. Karena tubuh kita ini sudah dihembuskan yang ilahi, yang suci, yang di dalamnya menjadi bait suci Tuhan. Tempat di mana Tuhan bertakhta di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Jadi jangan sampai orang kemudian mementingkan hal-hal yang rohani kemudian lupa bagaimana merawat dirinya, lupa Iya, menjaga kesehatan tubuhnya. Ya, itu iya, kita perlu menjaga tubuh kita ini baik jiwa dan raga ini secara seimbang, ya. Karena di dalam raga kita yang ini nih, ya, di situ Tuhan bertakhta. Karena apa? Karena kita sudah dihembus dengan Roh Kudus oleh Yesus Kristus sendiri. Ya, ketika kita dibaptis dan lain sebagainya. Ya, ya itu yang mungkin bisa kita petik dari ini bacaan pertama ini. iya. Ya, Ya, terima kasih Romo Kristo. Jadi kita harus selalu ingat ya Romo ya untuk menjaga hidup kita, tubuh, jiwa, roh kita ya Romo untuk selalu betul, memuliakan Tuhan. Nah, itu bagaimana ya Romo ya agar kita selalu ingat em, akan prinsip ini bahwa tubuh kita adalah bait roh Allah, kita harus memuliakan Tuhan. Kan ya terkadang kita mungkin terseret dengan arus duniawi begitu Romo, betul. Ya, menjauh dari kekudusan gitu. untuk mengingat bahwa tubuh kita ini suci, kudus, kita harus ingat bahwa kita tidak punya kuasa apapun untuk, ya, menentukan tubuh kita. Ya. Segala sesuatu kita terima sudah apa adanya. Ada yang rambutnya keriting, ya sudah demikian. Sebelumnya dia sendiri tidak merancang rambutnya harus keriting. Kita terima mata kita sudah seperti ini, hidung kita sudah seperti ini, uh, tangan kita sudah seperti ini, kaki kita sudah seperti ini. Nah, dengan kesadaran semacam ini kita akan, ya, diingatkan bahwa apa yang ada pada kita, tubuh kita ini, sesuatu yang luar biasa yang di luar kendali kita. Iya, Romo.
Kalau sesuatu yang luar biasa di luar kendali kita, maka kita harus ingat bahwa ini tidak mungkin dikerjakan oleh yang biasa-biasa. Pasti dikerjakan oleh sesuatu yang luar biasa, dan itu kita yakini ini pasti dikerjakan oleh Tuhan. Kalau kita dikerjakan, dioperasikan oleh Tuhan, tubuh kita ini dibentuk oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan, maka kita harus yakin dan percaya Tuhan menanamkan di dalam tubuh kita ini banyak perangkat-perangkat luar biasa, ya, yang harus kita hormati dan hargai. Nah, orang kadang tidak menghargai, tidak menghormati tubuhnya, tidak memuliakan Tuhan dengan tubuhnya, karena dia tidak menyadari bahwa Tuhan telah menanamkan dalam dirinya perangkat-perangkat luar biasa yang hanya ada pada dirinya dan tidak ada pada orang lain. Setiap kita unik, setiap kita istimewa, setiap kita spesial. Ya. Karena di dalam tubuh kita telah Tuhan tanamkan banyak hal luar biasa. Ya. Nah, dengan kesadaran pokok ini, ya, bahwa kita di dalam tubuh kita ada hal yang luar biasa, maka kita akan menghargai. Atau boleh dikatakan supaya kita sadar bahwa kita perlu menghargai tubuh kita, kita adalah limited edition, terbatas. Ya. Orang seperti saya, Romo Kristo ini, hanya ada di dunia ini sekali saja. Sebelum saya tidak ada, sesudah saya tidak ada. Begitu juga dengan Ibu Gio. Sebelum ini tidak ada seorang Ibu Gio, dan sesudah ini tidak akan ada lagi. Dengan kesadaran bahwa kita ini limited, terbatas, maka kita harus yakin bahwa kita ini spesial. Kita harus menghormati diri kita karena kita spesial. Kenapa kita menyia-nyiakan tubuh kita, tidak menghormati tubuh kita, ya, dengan berbagai hal, ya, terutama tergerus dengan tawaran-tawaran dunia dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, dengan kesadaran pokok semacam ini, ya, muliakanlah tubuhmu, muliakan Tuhan dengan tubuh kita sendiri, karena tubuh kita ini sangat luar biasa, limited, onderdilnya kita cari di seluruh dunia tidak akan kita temukan, ya, hanya ada pada Tuhan. Dan kesadaran lain supaya kita menghormati tubuh kita ini, ya, bahwa kita ini cepat sekali di dunia ini, ya. Kalau hidup sehat 100 tahun, tidak stres, berdoa teratur, hati tenang, damai, penuh sukacita, pelayanan baik, ya, relasi dengan orang lain baik, dan lain sebagainya, bisa sampai 100 tahun. Belum terhitung ini penyakit bawaan. Jadi kesadaran ini penting, bahwa kita ini hidup terbatas, maka kita perlu menghargai hidup kita. Ya, mengisi hidup kita dengan hal-hal yang luhur dan mulia, menghormatinya. Kita sadar betul, sesuatu yang baik, menghargai, menghormati itu punya nilai yang luar biasa daripada kita mencampakkan, tidak menghargai, itu menyakitkan. Ya, Romo. Dan hidup kita semua itu lebih suka menerima hal-hal yang baik daripada hal-hal yang buruk. So, kenapa kita harus melakukan hal yang buruk terhadap tubuh kita, atau tidak menghargai tubuh kita, atau tidak menjadikan tubuh kita bait suci Tuhan, tempat di mana Tuhan berdiam, Tuhan tinggal bersama dengan kita. Oke, itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak Romo Kristo sudah mengingatkan lagi kembali pada kita bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang tentunya sudah diciptakan sesuai dengan gambaran dan citra Allah, ya, Romo, Ya, ya. betul. Kita harus menjaga dan selalu ingat untuk memuliakan Tuhan. Baiklah, Romo Kristo, terima kasih kita sudah berbincang-bincang di sesi pertama kita. Nantinya di sesi kedua kita akan melanjutkan kembali sesi dialog iman kita, Romo. Baiklah, Baik, siap. Serohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita lanjutkan permenungan iman kita pada sesi kedua. Masih bersama Romo Krisantus Emmanuel Nurak CFM atau Romo Kristo, dan saya Giovanna Sagita. Sebelum kita melanjutkan, kami sampaikan kembali informasi bagi para sahabat yang ingin memberikan saran, masukan, maupun sharing iman, dapat dikirimkan ke alamat email orkkaj2021@gmail.com maupun nomor WhatsApp 0881
0251 33 438. Baiklah Romo, kita akan melanjutkan berbincang-bincang lagi ya Romo ya. Dan di sesi ini kita akan melanjutkan membahas dan merenungkan bersama. Setelah tadi di bacaan pertama kita membahas bacaan pertama, mungkin di sesi kedua ini kita akan membahas permenungan iman apa Romo yang dapat kita pelajari dari bacaan Injil. Baik Bu Gio, dan Bapak Ibu Saudara-saudari, sahabat Wasi Rohani Katolik yang baik, bacaan Injil pada hari ini ada beberapa nama yang disebutkan, terutama Thomas, karena berkaitan dengan pesta hari ini, yaitu pesta Rasul Thomas. Ya. Kita belajar, tentu saja kita bisa belajar banyak hal dari bacaan Injil hari ini, ya. Terutama fokusnya tentang salah satu murid Yesus Kristus, yaitu Thomas, yang disebut juga Didimus, tetapi juga disebut sebagai Thomas peragu, karena memang dia ragu tentang kebangkitan Yesus. Ya, Bapak Ibu, dari sini saja kita bisa petik banyak hal, ya. Thomas yang hidup bersama dengan Yesus, makan bersama dengan Yesus, berkeliling sambil berbuat baik bersama Yesus, itu saja ragu tentang kebangkitan Yesus, ya. Apalagi kita, ya. Kita mungkin agak ragu-ragu, tetapi sebenarnya kalau kita ragu-ragu lebih dari Thomas, tidak benar juga. Karena apa? Karena Thomas memang waktu itu kan mengalami pengalaman baru. Sementara kita sudah mengenal tuh tentang kebangkitan Yesus berdasarkan teks kitab suci yang kita baca. Ajaran-ajaran iman gereja. Jadi kalau kita sudah membaca, sudah mendengar, tapi kita masih ragu-ragu, nanti perkataan Yesus yang paling akhir dalam bacaan Injil hari ini yang mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itu bisa disampaikan kepada kita tuh, ya. Kalimat-kalimat pernyataan Yesus itu memang kedengarannya sederhana, tetapi sebenarnya menukik begitu dalam untuk kita. Ya, berbahagialah mereka yang tidak percaya, namun percaya. Karena mereka yang tidak melihat, namun percaya. Karena apa? Karena memang hidup Yesus di dunia yang bisa kita tangkap dengan mata kita itu sebentar saja tuh. Kebersamaan Yesus dengan kita selanjutnya itu tidak bisa ditangkap dengan mata. Penyertaan Yesus untuk hidup kita sampai kita ini pulang dari dunia ini, meninggalkan dunia ini, itu lebih banyak tidak bisa ditangkap dengan mata. Hanya bisa dirasakan dengan rasa iman kita. Maka penting sekali perkataan Yesus, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Karena memang ya sebagian besar hidup kita disertai oleh Yesus, tetapi tidak bisa kita lihat dengan mata fisik kita ini. Iya, Romo. Itu inspirasi sederhana yang bisa kita petik, ya. Kenapa penting sekali kalimat itu? Karena Yesus menyertai kita setelah itu dalam bentuk yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata, tapi bisa kita rasakan. Ya. Di kehidupan yang jauh lebih kekal ya Romo nantinya ya. Betul. Itu yang pertama yang mungkin bisa kita petik dari bacaan Injil. Yang kedua, kita belajar dari Thomas. Ya. Meskipun Thomas ini peragu, tapi kita belajar tuh bahwa dari dia kita bisa tahu persis apa yang Tuhan mau dari kita yang disebut sebagai murid dia. Ya. Kita sebagai murid Kristus itu paling tidak kita diingatkan tuh dari bukan kesalahan, ya, dari apa yang dikatakan oleh Thomas ini kita bisa belajar nih. Oh, sebagai murid Kristus ya kalau bisa jangan ragu-ragu lagi tuh. Iya, ya. Ya. Tapi yang kedua yang kita bisa pelajari dari Thomas ini, yang ketiga yang bisa kita pelajari dari Thomas ini adalah bahwa memang dia ini peragu, tetapi dia ini sebenarnya yang paling berani tuh. Sebenarnya Thomas ini mirip seperti manusia modern juga ya Romo ya, karena ada bukti dulu baru percaya. Betul. Skeptis atau sinis dulu gitu Romo. Iya, betul, ya. Sebenarnya Thomas itu ya persis seperti itu, mewakili kita pada zaman ini. Ragu-ragu tuh, oh mana buktinya? Kalau bisa ada bukti sainsnya ini, ya, untuk menunjukkan bahwa benar-benar sesuatu itu ada sesuai dengan kenyataan. Tapi kita juga tahu bahwa tidak ada bukti bukan berarti bahwa itu tidak ada, kan? Ya. Tidak ditemukan bukti bukan berarti bahwa sesuatu itu
tidak ada atau tidak benar. Ya, itu. Itu juga sih yang bisa kita sampaikan. Tetapi hal lain yang sebenarnya mau saya sampaikan adalah soal Thomas. Thomas ini berani. Ya. Bayangkan setelah Yesus itu disiksa, wafat, dimakamkan, para murid yang lain tuh ketakutan tuh sembunyi di dalam rumah tuh. Rumah terkunci tuh. Tapi Thomas tidak ada di situ tuh. Thomas kemana coba? Kita tidak tahu dia kemana, tetapi kita yakin dan percaya dia dalam keadaan tidak takut tuh. Dia mungkin lagi jalan-jalan keliling kemana, dia tidak takut dengan orang lain tuh. Sementara para murid yang lain ketakutan. Masuk di dalam rumah-rumah, pintu semua dikunci, ya kan? Tapi Thomas tidak. Sehingga di dalam bacaan tadi dikatakan bahwa memang Thomas tidak ada di rumah tuh ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid. Itu hal lain yang kita bisa petik. Saya meyakini bahwa Thomas itu berani, dia tidak takut terhadap siapapun. Makanya ada di teks yang lain, di Injil Yohanes, di Yohanes 11 ayat 16 itu, Thomas itu berkata kepada teman-temannya yang lain nih, mari kita ikut dia, biar kita mati bersama-sama dengan dia. Itu Thomas loh, yang kita sebut peragu yang menyaksikan tentang Tuhan, tapi dia pernah mengajak teman-temannya, mari kita ikuti dia, biar kita mati bersama-sama dengan dia. Wow, jadi balik yang disorot ini bahwa Thomas tidak percaya, peragu, ternyata dia ada karakter yang perlu kita teladani juga ya Romo ya. Luar biasa sekali ya. Jadi kalau orang-orang zaman modern ini kita matchingkan dengan yang orang-orang zaman modern ini, ya mungkin mereka meragukan itu, tetapi keraguan mereka itu sebagai bagian dari pencarian iman mereka akan Kristus. Sebagaimana Thomas, dia memang ragu, tetapi sebelumnya dia memang sedang mencari tuh kebenaran tentang Tuhan. Jadi mencari itu penting. Meragukan untuk memastikan sesuatu yang baik dalam hidup kita itu penting. Ya, perlu ada keraguan-raguan dalam hidup untuk kita tidak berada terus dalam zona nyaman. Ya, Romo. Rasa ingin tahu itu perlu digali. Ya, dan itu bisa dimulai dengan meragukan. Saya ragu nih. Yuk kita cari plan B-nya, ya. Dan kita memiliki banyak hal, ya, banyak informasi baru. Yang penting jangan sampai keraguan kita itu untuk meruntuhkan. Tetapi keraguan kita harus membawa kita untuk mencapai pada level yang jauh lebih baik. Ya. Jadi rasa ingin tahu atau keraguan itu juga baik juga ya Romo ya. Baik, betul, baik. Nah, tapi tentunya kita juga harus percaya juga dengan kuasa Tuhan ya Romo ya. Misalkan kita sedang menghadapi masalah, sebenarnya mungkin Tuhan juga sedang bekerja membantu menyelesaikan masalah kita lewat orang lain. Bagaimana tuh Romo supaya kita bisa percaya akan yang tidak terlihat. Tuhan sedang menolong kita, begitu Romo. Oke. Pertama saya mau garis bawahi satu hal ini. Ada pernyataan yang sangat umum yang mengatakan do your best and let God do the rest. Ya. Berkaitan dengan keraguan tadi. Ya. Tadi saya katakan bahwa kita meragu untuk mencari tahu, untuk mengetahui yang baik dan benar. Itu bagian dari kita melakukan yang terbaik dari kita. Selebihnya kita yakin dan percaya Tuhan akan melakukan ya apa yang bisa dia lakukan, apa yang dia mau lakukan. Sebagaimana dengan Thomas. Thomas meragu, para murid tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong Thomas, tetapi pada akhirnya Tuhan sendiri yang menolong Thomas, kan? Sehingga pada akhirnya Thomas mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Thomas akhirnya mengakui dia, ya Tuhanku dan Allahku. Thomas melakukan pencarian. Dia berusaha untuk melakukan yang terbaik. Dan pada akhirnya Tuhan yang menyempurnakan. Amin. Jadi dalam hidup kita pun demikian. Yang paling penting adalah kita melakukan yang terbaik dari diri kita. Jangan kita mengatakan segala sesuatu indah pada waktunya, sementara kita sendiri tidak buat apa-apa, ugal-ugalan. Mengerjakan 50% saja. Bagaimana kita bisa merasakan bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita, sementara kita sendiri ragu dengan diri kita sendiri, ragu dengan apa yang kita lakukan. Kita harus melakukan yang terbaik dari kita, biarkan Tuhan menyempurnakannya. Pertama,
untuk sampai pada Tuhan, kita sendiri harus masuk ke dalam diri. Apakah saya sudah melakukannya dengan sempurna atau melakukannya dengan baik? Ya, itu menunjukkan bahwa keinginan kita atau kebutuhan kita akan sesuatu itu. Ya, kalau Iya. saya mau supaya saya kehidupan ekonomi saya baik, kesehatan tubuh saya baik, apa yang telah saya lakukan? Apakah saya sudah bekerja dengan ulet tekun? Ya? Apakah saya sudah makan dengan teratur, olahraga teratur? Jangan sampai pada saat sakit baru kita minta Tuhan sembuhkan aku, sembuhkan aku. Padahal selama hidup kita tidak pernah menjaga apa yang kita sudah ketahui, misalnya pola makan yang baik, olahraga yang teratur dan lain sebagainya. Pada akhirnya kita akan meragu terus. Iya. Jadi Maka ada penting. kaitannya ya Romo ya antara bacaan Injil dengan yang pesan diri bacaan pertama tadi itu ya Romo ya. Betul, betul, betul. Hmm. Ya, jadi itu yang mungkin perlu kita catat ya. Ya, kita pasti selalu mempertanyakan tentang kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Karena ada begitu banyak persoalan yang memang tidak bisa ditangani dengan baik. Ya, kita pasti meragu. Ya, tetapi yakin dan percayalah bahwa segala sesuatu akan berlalu, kecuali sabda Tuhan. Firman Tuhan yang akan tinggal tetap. Segala sesuatu pasti berlalu, badai pasti berlalu. Ya. Jadi kalau ada sesuatu yang benar-benar membuat hidup kita berantakan, membuat kita benar-benar meragu, ya, tinggallah sejenak, heninglah sejenak, bertahanlah sejenak, semua pasti berlalu. Dan Amin. kita yakin dan percaya keterlibatan Tuhan dalam hidup kita, ya, itu benar-benar nyata, benar-benar terjadi. Ya, selama kita hidup di dunia, sejak dari kita bayi sampai kita dewasa sampai kita saat ini, percayalah ada banyak hal yang terjadi di luar kendali kita. Kita tiba-tiba saja sudah seperti ini, ya. Kita tiba-tiba saja sudah, kok bisa ya saya bisa sehebat ini, bisa melewati kesulitan-kesulitan seperti ini. Dari itu saja sebenarnya kita sudah bisa ya merasakan bagaimana Tuhan terlibat dalam hidup kita. Kadang kita tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita karena kita pasang target tuh. Saya mau ini, dan kita memaksa kalau bisa Tuhan terlibat dalam hal itu. Kita tidak memberikan peluang bagi Tuhan untuk merancang, menulis sesuatu yang lain selain apa yang telah kita tulis. Ya. Sehingga fokus kita kan pada apa yang kita mau. Dan ternyata apa yang kita mau itu tidak terjadi. Lalu kita, wah Tuhan tidak terlibat dalam hidup kita. Padahal hidup kita ini disusun bukan berdasarkan apa yang kita mau saja. Ada banyak hal yang tidak kita mau yang membantu kita menyusun perjalanan hidup kita ini menjadi baik-baik saja seperti saat ini. Ya, Dan itu kita lupa. Dan sebenarnya itulah mungkin yang rencana Tuhan. tidak kita mau itu untuk semakin membentuk kita ya Romo ya, menjadi Betul, karakter yang semakin kuat dan tangguh. betul, Mm-mm. betul. Ya, itu yang bisa kita pelajari ya, Bu. Ya, terima kasih Romo. Jadi ada hubungannya ya Romo ya antara peristiwa kebangkitan dan penampakan Yesus ini dengan kekuatan atau keberanian kita untuk menghadapi setiap tantangan hidup ya Romo. Iya, setiap keraguan, persoalan, seperti sebagaimana yang terjadi pada Thomas ini, ya. Kita kalau sudah sampai pada kesadaran bahwa memang Tuhan, rencana Tuhan jauh lebih baik dari rencana kita, ya. Coretan tangan Tuhan itu jauh lebih berkualitas daripada coretan tangan kita sendiri, maka kita akan kemudian seperti Thomas, akan datang dan menyembah Dia, ya Tuhan dan Allahku. Dan kemudian kita menyediakan diri kita untuk mewartakan tentang Tuhan itu. Ya, Thomas pada akhirnya pergi berkeliling ke seluruh dunia, pergi ke Asia, ke Kerala India, dan dia menjadi orang yang sangat dikagumi oleh orang India, ya, karena mewartakan tentang Tuhan, karena hidupnya. Ya, jadi kita semua juga seperti itu. Kita akan menjadi seperti Thomas. Ya, perjalanan kita tidak luput dari kehidupan seperti Thomas ini. Tapi percayalah, Tuhan akan menyempurnakan pencarian kita. Thomas meragu bukan untuk tidak percaya, ya, tetapi dia meragu untuk memastikan bahwa Yesus benar-benar Tuhan dan Allah. Ya. Mari Iya. kita semua bisa menjadi Thomas dalam hidup kita. Kita bisa pergi kemana saja untuk mewartakan tentang Tuhan. Ya, kita bisa pergi ke seluruh dunia. Ya, tidak dengan ya naik pesawat keliling dunia, tetapi dengan hal-hal yang bisa. Sekarang kita bisa keliling dunia dengan media sosial tuh.
Ya. Iya, Romo. Ini ORK ini bisa juga didengar. Nah, ORK ini bisa didengar juga tuh teman-teman kita yang di luar negeri yang mengikutinya, ya. Maka kita menyebarkan ORK saja sudah keliling dunia tuh, ya, untuk mewartakan tentang sabda Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, tentang kerajaan Allah tuh, ya. Iya, baik, Romo. Ya, tak terasa, Romo, kita sudah hampir di penghujung acara kita. Tadi sudah banyak permenungan iman yang kita dengar di sesi pertama dan kedua dari Romo Kristo. Romo, apakah boleh diberikan poin-poin kesimpulan permenungan iman kita hari ini dari sesi satu dan sesi dua yang tadi, Oke, Romo? baik. Eh, Poinnya yang paling penting adalah ini: pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Dari bacaan pertama, kita sudah mendengar bahwa kita tidak lagi orang asing, kita bukan lagi pendatang, tapi kita rekan sewarga dan anggota keluarga Allah karena pewartaan para rasul dan juga karena Yesus Kristus. Ya, karena para rasul mewartakan tentang Yesus Kristus, kita mengenal Yesus Kristus, kita mengimani Yesus Kristus, lalu kita menjadi anggota keluarga Allah. Setelah menjadi anggota keluarga Allah, tentu saja kita tidak bisa tinggal diam di dalam kenyamanan itu. Tetapi kita harus pergi keluar untuk mewartakan keluarga Allah itu seperti apa. Rumah tangga Allah itu seperti apa. Yesus diutus oleh Bapaknya keluar dari rumah tangga Allah ke dunia untuk mewartakan tentang kerajaan Allah. Kita ketika menjadi anggota keluarga Allah perlu juga keluar dari keluarga itu untuk mewartakan tentang kebaikan, cinta kasih, hal-hal yang terjadi di dalam rumah tangga Allah itu kepada banyak orang. Maka kita perlu pergi ke seluruh dunia untuk wartakan Injil, wartakan sukacita keluarga Allah itu. Amin. Terima kasih, Romo. Semoga semua inspirasi iman yang sudah kita dapatkan, kita dengarkan, sungguh menjadi berkat bagi kita semua ya, Romo ya, bagi para Amin. sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada. Ya, tanpa terasa waktu juga Romo yang membatasi pertemuan kita. Kita sudah di akhir acara kita hari ini. Marilah Romo dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita tutup acara kita hari ini dengan doa penutup dan memohon berkat dari Romo. Silakan Romo. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudari kita hening sejenak untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik dan pengasih, kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu yang tak terhingga untuk kami semua. Engkau karena kasih-Mu telah mengutus putra-Mu di tengah-tengah kami. Dia menderita, dia berkorban bahkan sampai wafat di kayu salib untuk keselamatan kami. Dia juga telah memilih bagi kami para rasul yang rela berkorban, berkeliling ke seluruh dunia untuk mewartakan tentang kerajaan-Mu. Dan kami semua akhirnya mengenal Engkau yang maha pengasih dan penyayang. Multigandakanlah hal yang sama ke dalam hidup kami. Semoga hidup kami juga menjadi bagian pewartaan tentang Dikau. Semoga hidup kami menjadi pujian bagi kemuliaan nama-Mu. Semoga hidup kami bisa membantu sesama saudara kami untuk semakin mengenal dan mencintai Kamu, mencintai Dikau, untuk semakin melayani Dikau. Tuhan, berkatilah hidup kami. Curahkanlah roh-Mu di dalam hidup kami, agar hidup kami berkenan kepadamu. Jauhkanlah dari kami segala kemalangan, segala hal buruk. Berikanlah kepada kami sukacita dan kedamaian, agar kami bisa membagikan itu kepada semakin banyak orang. Tuhan, kami yakin dan percaya bersama Dikau, kami akan baik-baik saja. Kami yakin dan percaya bersama Dikau, hidup kami akan jauh lebih tegar, dan kami akan rela berkorban untuk mewartakan tentang kerajaan-Mu. Tuhan, nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu,
dan bersama rohmu. Semoga Allah Bapa yang Maha Kasih yang telah mencintai kita, senantiasa mencintai kita, memberkati kita, melindungi kita, dan menjadikan kita berkat bagi banyak orang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo untuk doa dan berkat penutupnya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih sudah setia bersama kami dalam acara kita hari ini. Kita akan jumpa kembali di Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Semoga kita selalu bersyukur dan tetap semangat. Selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Amin.